Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan pada kami. Roh Kudus, Engkau pimpin kami mau menyampaikan segala isi hati-Mu, agar anak-anak-Mu bisa mengerti dengan baik. Berilah tanah yang subur untuk anak-anak-Mu bisa mendengar, bisa melakukan firman, dan bisa menghidupi firman pada pagi hari ini. Karena hari-hari ini jahat, kami percaya bahwa tanpa penyertaan-Mu, kami tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong ya Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau jamah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada bahagia? Amin ya. Karena kita punya hati yang gembira Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kita punya hati yang gembira? Karena keadaan tidak baik-baik. Kita tidak bisa melewati keadaan ini dengan rasanya ikut. Kita terbawa dengan arus yang keadaan dunia yang makin nggak menentu. Kita harus berjalan di atas segala persoalan, di atas masalah yang ada. Maka saya katakan kita memerlukan kebahagiaan. Kita memerlukan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kita tiap hari, pagi kita gembira, siang kita gembira, karena kita yang akan kita hadapi ini persoalan dalam dunia. Kita mengalami gelombang-gelombang di dalam kehidupan persoalan. Dulu tantangan mungkin tsunami di dalam virus corona kita lewati. Kita lalui, sudah selesai. Kita ada tantangan di dalam keadaan dunia, goncangan-goncangan, yaitu cuaca, segala hal. Ini yang terakhir, Bapak Ibu. Mungkin tidak tahu yang kemudian, goncangan tsunami ekonomi. Ini betul-betul dahsyat, Bapak Ibu. Kenapa? Global, mencakup semuanya. Nanti kita akan terasa, ini masih di dalam pinggiran, belum masuk ke dalam semuanya. Gelombang ini betul-betul dahsyat menghantam semua orang. Maka saya katakan, masih adakah iman di dalam hatimu? Ada? Coba nanti dirasakan nanti di rumah Ibu ya, Bapak Ibu ya. Soalnya ini betul-betul menghantam. Ini zaman bolak-balik saya katakan. Yang nggak ada jadi ada, yang ada jadi nggak ada. Persiapkan dirimu untuk menghadapi zaman bolak-balik. Dulu kita mengalami suatu kesulitan segala hal. Sekarang mudah. Kita mau beli makanan mudah. Kita mau apapun mudah. Sekarang banyak persoalan mudah, tinggal kita chat AI atau chat GPT. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Dulu saya pernah bertanya, ada hamba Tuhan, hebat Bapak Ibu ya, ngomong pinter, betul-betul nggak tahu. Saya kadang-kadang bertanya, benar nggak sih ini yang dikatakan ini sesuai nggak dengan hatinya? Sampai saya ini waktu dulu yang ke Israel itu kan jarang. Dia itu yang pertama kali menyponsori, sering pergi gitu. Saya kepingin tahu benar enggak apa yang dikatakan hamba Tuhan itu. Saya sampai ikut. Sampai di sana, banyak yang protes ternyata bisnis Bapak Ibu. Ya itulah, enggak ada yang mudah di dalam kehidupan ini. Bisnis. Jadi kita keluar gitu ya, dari hotel, kita pagi kemana, ada persembahan. Terus kemana lagi persembahan, kemana lagi satu hari sampai 5-6 kali. Di sana dolar Bapak Ibu, kita nggak punya rupiah. Bayang suatu saat ada orang yang marah, orang Jakarta, Pak ini tamasya Pak, ini bukan kita orang itu kayak ibadah gini terus-menerus, akhirnya marah, berhenti di situ. Makanya kok terus saja Bu, belum dapat sangunya. Saya ikutin terus sampai tidur itu saya di sebelahnya. Kepingin tahu saya, hamba Tuhan itu ngorok nggak? Ngorok, mbak kita. Loh, iya, ini sungguh saya nggak ngerti betapa waktu itu masih mula-mula ya. Jadi kepingin tahu, maka hati-hati di Amsal 14:12. Bapak Ibu baca itu. Jalan itu disangkanya lurus, tapi ujungnya maut. Itu bahaya Bapak Ibu. Itu masuk zaman sekarang. Zaman sekarang itu luar biasa. Iblis bekerja dahsyat. Semua digoncang. Pekerjaan digoncang, ekonomi digoncang.
Gereja pun digoncang Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan pun tergoncang. Sekarang anak-anak muda banyak yang nggak percaya kepada Tuhan, menjadi ateis. Percuma. Tidak ada menjadi jawaban. Kita tidak ada menjadi jawaban di dalam kehidupan orang-orang percaya. Semua diulang-ulang, cuman bertiap minggu. Cuman seperti itu. Kita sudah masuk bulan 8. 3-4 bulan lagi, 3,5 bulan. Kita masuk Natal. Pertanyaan, apakah dalam 8 bulan ini ada tersentuh di dalam hatimu tentang firman Tuhan? Apakah bisa mengubah satu titik pun yang mungkin kita canangkan? Mungkin yang biasa marah kita jadi sabar, biasa emosi kita biasa meredah. Apakah itu bisa berubah? Coba tanya dalam diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu ke gereja itu untuk datang kepada Tuhan, bercermin pada firman. Apakah kita benar? Apakah tiap minggu kita mengalami suatu progresif? Benar? Kita itu tergantung kita. Kita mau enggak mengubah? Tapi ternyata banyak anak-anak Tuhan itu cuman pokoknya absen. Pokoknya mana sih kursi gereja? Ini kenyataan Bapak Ibu. Kenyataan. Dunia itu betul-betul luar biasa Bapak Ibu. Gelombang ekonomi ini besar Bapak Ibu. Banyak nanti PHK. Yang kecil dimakan oleh yang besar karena apa? Daya beli lemah. Saya yang kadang-kadang miris itu ya. Kenapa gereja kok ya seperti ini? Yang besar makan yang kecil. Kita masih lumayan Bapak Ibu. Masih lumayan. Banyak anak-anak Tuhan yang kecil-kecil itu gereja-gereja dimakan oleh yang besar-besar dengan diiming-imingi segala cara, segala atraksi yang di sana. Makanya saya katakan anak-anak muda, ingat loh di Amsal 14:12, setiap engkau melangkah, setiap engkau berjalan, setiap engkau beribadah, percayalah apa yang kau cari. Kesenangan sesaat, hiburan, ini disediakan Bapak Ibu dengan kata-kata yang luar biasa dahsyat. Kita tidak fokus pada apa yang ada di dalam firman Pak. Bapak nanti dicek Bapak Ibu, benar enggak? Kita belajar pagi hari ini, benar enggak? Kita percaya, apa kita datang ke gereja kita pokoknya selamat. Kita itu berharap supaya kita dapat rezeki, berharap kita supaya enggak sakit, berharap seperti kita besok supaya ada makanan yang enak, berharap seperti itu. Apakah itu bikin kerja percaya Yesus? Enggak. Makanya saya katakan, orang kalau percaya Yesus itu, waduh, dewasa Bapak Ibu, cara berpikirnya, cara ngomongnya tentang firman Tuhan, enggak asal ngomong. Sungguh, soalnya apa? Tuhan yang saya kenal, segala sesuatu itu mengalami suatu proses. Proses Bapak Ibu. Maka saya katakan, kalau Bapak Ibu diproses sama Tuhan, jangan marah. Itu engkau akan mengalami suatu penglihatan. Engkau akan tahu betapa hebatnya Tuhanmu itu. Banyak orang kepingin ketemu Tuhan, tapi prosesnya nggak mau. Persoalan nggak mau, masalah nggak mau. Nggak pernah mengucap syukur dalam hidupnya. Apapun mengucap syukur, kamu nggak bisa berbuat banyak tanpa engkau bergantung kepada pokok anggur. Nggak bisa berbuat sesuatu, nggak bisa Bapak Ibu. Percayalah. Jangan terkecoh dengan keadaan dunia, jangan terkecoh dengan hal-hal yang sekarang serba luar biasa. Banyak dagangan atas nama Yesus Kristus, dari yang lokal sampai yang branded, sampai saya istilahkan seperti itu. Dijual dengan macam-macam. Fulus. Ujung-ujungnya duit supaya dapat subscribe yang banyak. Ini zaman sekarang, membedakan baik dan tidak kita nggak bisa. Semua tujuannya baik. Semua menjual merek Yesus. Semua menjual merek Kristus. Dari yang lokal sampai yang branded. Ngerti maksudnya? Yang lokal itu yang ya biasa-biasa. Yang branded tahu Bapak, Ibu? Yang sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris. Loh, jemaat gak ngerti saya loh. Datang gak ngerti bahasa Inggris. Status. Gak ngerti saya. Tapi anak muda, wih keren ini. Iya, sungguh Bapak Ibu. Maka jangan terkecoh Bapak Ibu. Wah banyak, hebat-hebat, pinter-pinter.
Ini pertanyaan saya mulai dulu. Benar enggak? Orang begitu hebat mengatakannya. Tapi hatinya benar enggak? Ini yang harus dikoreksi. Bapak Ibu harus betul-betul merasakan. Benar enggak hatinya itu sama dengan apa yang dikatakan. Sekarang jualan Bapak Ibu. Enggak ada. Makanya saya minggu yang lalu ya, yang dikhotbahkan sama Bapak Gembala. Dunia tipu-tipu. Memang yes, ada. Dunia intrik. Ya, dunia kemunafikan. Wah, luar biasa dahsyat. Sekarang ada satu hal tambahnya. Dunia digital. Apa itu namanya? Kalau engkau tidak membuat itu, nggak bisa viral. Semua dunia ini ada. Makanya saya katakan, jangan sekali-sekali Bapak Ibu berkata, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Benar, enggak salah. Tapi ingat toh, iblis bekerja dahsyat. Ini hari-hari akhir Bapak Ibu. Digoncang semuanya. Gereja besar kecil, semua ingin menunjukkan kebesarannya dia. Supaya menarik orang, menarik jemaat. Seolah-olah makanan dia lebih hebat dari makanan di sini. Firman Tuhan di sana lebih luar biasa daripada di sini. Rumput mereka lebih hijau daripada rumput di PKI kanan. Ini yang paradigma ini harus kita rubah. Kita melok Tuhan, kita itu sudah dipilih. Dia yang pilih bukan mereka. Percayalah. Cuman di dalam dunia hati kita ini loh masih ada kedagingan. Kalau dikasih hati daging yang enak-enak, kita tarik. Di Amsal 14:12 itu suah dahsyat sekarang. Orang itu berbondong-bondong dipikir benar. Sebetulnya orang itu sudah tahu, gitu loh. Saya ini heran, saya sendiri ini heran ya. Saya ini kalau segala di dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi, Roh Kudus selalu ngomong. Selalu ngomong, hati-hati. Selalu ngomong. Selalu begitu ngomong saya tulis di HP. Soalnya nanti berapa jam hilang, gak inget lagi. Jadi seperti itu. Makanya hiduplah seperti untuk Tuhan. Bawalah Tuhan kemanapun pergi firman ini. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Bukan daging loh Bapak Ibu. Itu saya kaget kalau Tuhan di dalam hidupmu, siapa lawan? Ternyata itu rohani. Kalau Tuhan ada di dalam hatimu, apapun persoalanmu, apapun masalah yang kau hadapi, percayalah kamu akan memenangkan. Tuhan percayalah bahwa itu akan timbul. Iblis tidak mungkin. Bukan jasmani, siapa lawanmu kalau kamu di pihak Tuhan. Ini ada banyak dulu anak-anak Tuhan seperti itu. Rohani Bapak Ibu. Kalau Tuhan ada di dalam hatimu, kamu mau marah, kamu langsung ngerem. Tuhan ada di dalam hatimu. Kalau engkau mau seenaknya dewek, Tuhan ada di dalam hatimu. Dia akan mengingatkan kamu. Hati-hati Bapak Ibu. Percayalah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah, engkau datang kemari untuk mendengarkan firman. Masukkan firman itu di dalam hatimu. Jangan kau datang kembali ke gereja cuma berkata, supaya aku besok diberkati, supaya aku besok enggak sakit. Enggak, ketemu Tuhan. Kita hidup di dalam suatu progresif. Hari ini salah, besok berusaha enggak salah. Hari ini suka marah, besok tidak, berusaha tidak marah. Itu orang Kristen seperti itu. Mudah Bapak Ibu. Soalnya apa? Ada namanya iblis. Nggak suka dia. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dia nggak suka. Ini alam yang luar biasa Bapak Ibu. Coba kita baca firman Tuhan ya. Di Lukas. Bentar. Kita memasuki di tantangan ekonomi global. Kita berjalan, dunia sedang tidak baik-baik. Ekonomi global sedang melambat. Maaf, saya kasih tahu ini sebab saya ini dari dunia sekuler. Saya lebih tahu, saya sudah rasakan seperti itu. Mungkin Bapak kalau tidak dari dunia sekuler, Bapak Ibu nggak tahu bagaimana ekonomi zaman sekarang. Ya, kita memasuki peperangan yang begitu hebat.
Dunia sedang tidak baik-baik, ekonomi global sedang melambat, kemajuan teknologi begitu hebat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin hari ini? Menjadi kenyataan, itu sebuah realita. Maka saya katakan fokuslah di dalam pertandingan dalam kehidupan. Jangan kau menoleh ke kanan, ke kiri, terus kadang-kadang kita ngomong, gak bisa. Percaya bahwa kamu bisa, apapun. Lewati semuanya di atas persoalan. Jangan engkau takut dengan persoalan. Lewati persoalan itu. Terjang bersama Yesus. Kamu pasti bisa. Fokus di dalam pertandingan, jangan lihat keadaan. Karena banyak ajaran yang berlabel Tuhan Yesus. Ditampilkan dari yang lokal sampai yang branded. Ini nyata Bapak. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti seperti itu. Demi sebuah berhala, rela berkorban, mengorbankan dirinya, berbuat dosa. Demi berhala, kesenangan sesaat, sehingga kita berbuat dosa, kesombongan, kenyamanan. Ini merajalela Bapak Ibu. Kesombongan, kenyamanan, itu yang menghancurkan hidupmu. Kesombongan, kenyamanan, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Jangan hidup di dalam kesombongan. Karena berhala-berhala itu membebani hidupmu. Dunia penuh tipuan, penuh intrik, penuh kemunafikan. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Kalau engkau akan berjalan dengan Dia, engkau akan sampai dari garis akhir dengan selamat. Bapak Ibu, percayalah, semua dunia di dalam dunia ini adalah fana. Semua adalah sia-sia. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang selalu kita bawa kemana, terakhir kita pulang, tidak ada. Kita akan tinggalkan dan kita akan berkata bye-bye. Kita baca di Lukas 13. Hari ini saya nyampaikan perikop, berjuanglah untuk keselamatanmu. Penting sekali. Lukas 13 ayat 22 ya, 23. 22 sampai 30. Ini yang ada di dalam dunia sekarang Bapak Ibu ya. Di Lukas tadi di Amsal. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar, dan ia meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan tidak ngomong banyak, Tuhan tidak ngomong kamu pasti selamat, tapi Tuhan ngomong sedikit saja yang diselamatkan. Jawab Yesus. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Berjuanglah, saya katakan hari ini berjuanglah. Sebab iblis membuat kekacauan. Dunia ini enggak begitu, dunia maya, itu begitu hebat menyerang kita. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Bapak Ibu pernah mendengar, merasakan seperti firman ini, ayat ini? Kita kan cuma tiap minggu dikatakan kita pasti. Tapi Tuhan Yesus ngomong berjuanglah untuk masuk jalan yang sesak itu. Ya toh? Kita ke 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakan kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Itu ditutup. 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. 27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.
28, di sanalah akan terdapat ratapan dan ketak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. 29, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara, dari selatan, dan dari mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. 30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Hebat enggak firman ini? Ibu merasakan enggak, Bapak Ibu merasakan enggak? Apakah kita bisa? Tuhan Yesus bilang berjuanglah loh Bapak Ibu. Dia enggak ngomong, wih semuanya masuk, enggak. Masuklah melalui yang pintu sesak itu. Nanti ada di Matius 7, banyak orang yang masuk di jalan yang lebar. Kita sambung aja ya ke 7 ya, Matius 7 ya. Matius 7, 13, 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. 15, Pak, coba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Luar biasa Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kalau lihat firman Tuhan itu, wih hebat Tuhan itu, dahsyat. Ternyata tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita selami. Nggak bisa. Persiapkan dirian Bapak Ibu. Berjuanglah masuk dalam kerajaan. Karena jalan yang kita lalui banyak yang jalan yang lebar. Kita tidak berjuang melalui jalan yang sempit. Apakah kira-kira kita bisa melaluinya? Ada namanya Roh Kudus menuntun hidup kita untuk berjuang menuju keselamatan itu. Berjuang masuk ke dalam kerajaan surga. Supaya kita bisa menghasilkan buah yang diharapkan oleh Tuhan. Buah-buah kehidupan. Ada dua hal saya katakan, berjuanglah masuk dan kita menghasilkan buah. Ini yang sering kita lupakan. Hari ini kita rubah paradigma yang kita hadapi. Biasa kita datang ke gereja, kita datang untuk berharap esok hari kita mendapatkan kenyamanan. Tapi sekarang saya katakan, Bapak Ibu datang ke gereja, berubahlah. Coba berpikir Bapak Ibu, kita berjuang menuju jalan yang sesak itu. Yesus tidak mengatakan semuanya, berjuanglah untuk dirimu sendiri. Berjuanglah pribadi demi pribadi. Bukan kamu bisa, bukan mudah. Tapi Yesus berkata, berjuanglah untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Apakah kita sudah bisa melakukan? Mungkin 8 bulan kita hadap. Kita dengan firman, kita dijanjiin begitu hebat, luar biasa. Tuhan berkati, nggak salah, Tuhan pasti berkati. Sekarang iblis itu dahsyat Bapak Ibu. Firman Tuhan pun digoncang. Dia berharap anak-anak Tuhan tidak hidup di dalam suatu firman Tuhan, tapi dijanji-janji. Anak-anak Tuhan senang mendengar janji-janji Tuhan, tapi mereka tidak melakukan apa yang ada di dalam firman itu. Apakah mudah? Enggak Bapak Ibu. Makanya saya katakan keluarlah dari zona nyaman. Dewasalah di dalam ikut Tuhan. Kalau engkau enggak dewasa enggak mungkin bisa. Sebab apa? Daging kita itu kepingin enak. Daging kita bukan kita salibkan. Kita bisa berjalan di dalam apa yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kira-kira apa yang membuat kita bisa?
Keluarlah dari zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Sering saya katakan, itu yang menghancurkan hidupmu. Hiduplah di dalam sangkal diru pikul salib. Itulah firman yang luar biasa, tapi kita nggak mau. Kita hidup dalam sangkal diru pikul salib hari-hari ini. Kita harus benar-benar bisa. Kita harus benar-benar mampu. Bukan kita terus duduk, kita berkata, Tuhan besok memberkati. Bukan. Janji itu ya, tapi kita harus melangkah berbuat. Sangkal diri, pikul salib, keluar dari nyaman yang kebiasaan-kebiasaan yang mengenakan, terutama anak-anak muda. Sekarang dunia betul-betul menawarkan kehidupan yang betul-betul nyaman, cepat, supaya kita itu tidak bergerak menuju Kristus. Dulu kita kalau menunggu gitu ya, kita tidak senang Bapak. Waduh, menunggu itu susah, menjengkelkan. Sekarang senang, makin lama makin senang soalnya ada HP, ada YouTube, ada penghiburan, ada pengetahuan. Soalnya makin lama masih senang. Itu kadang-kadang anak-anak itu kalau yang rewel, kita cari jalan pintas lebih mudah, dikasih HP aja dia diam. Lihat. Ini kenyataan Bapak. Bukan tidak akan terjadi, tapi nyata besok akan dihancurkan. Kita sudah diprogram. Iblis sudah memprogram kita. Kita hidup dikasih nyaman biar kita nggak keluar dari zona nyaman. Kita enak, kita lupa bahwa kita berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga melalui pintu yang sempit itu. Mudah nggak? Enggak. Sebab apa? Kita masuk ke pintu yang sempit kerajaan surga. Kita harus betul-betul menyiapkan diri. Waktu, jangan terlambat. Maka saya katakan bertobat hari ini, jangan sia-siakan waktu yang ada. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Persiapkan. Sebab pintu kalau akan ditutup, engkau tidak ada kesempatan untuk bertobat. Kalau besok Tuhan panggil, nggak ada kesempatan. Dan Tuhan berkata, aku nggak mengenal engkau. Kalau pintu udah ditutup, Tuhan mengatakan tidak mengenal engkau. Terus kita berkata, Tuhan, aku sudah melayanimu. Aku sudah pimpin pujian. Aku sudah pemain musik. Tapi Yesus berkata, aku nggak mengenal engkau. Dari mana kamu datang? Hebat, Bapak, luar biasa. Terakhir Tuhan ngomong, yang awal jadi yang akhir. Yang akhir jadi yang awal. Wih, hebat. Apa maksudnya kira-kira? Kemarin saya di YouTube itu dengar kesaksian dari agama seberang orang, Tuhan itu manggil dia. Langsung Bapak Ibu, dia gak percaya seorang ya agama yang hebat mungkin. Tuhan manggil dia. Dia gak percaya, tapi hatinya digerakkan Tuhan. Digerakkan Tuhan, datang ke gereja. Dia gak mau, tetap gak mau. Tapi di telinganya dikatakan, terus kamu harus mengikut aku. Dorongan tubuhnya datang ke gereja. Begitu datang ke gereja, dia dengar lagu-lagu yang membuat dia itu menangis tersungkur di hadapan Tuhan. Disitulah Tuhan berkata kepada hati saya, Roh Kudus, yang akhir jadi yang awal. Nanti kamu yang awal, belum tentu jadi yang akhir. Makanya berjuanglah. Berjuanglah. Hebat Bapak. Firman Tuhan ini hebat. Langsung saya kata-kata, Tuhan, kok bisa ya hebatnya gitu. Luar biasa firman itu. Kita masuk di dalam sisi kanan, sisi kiri. Cuman sayangnya banyak sekarang yang menyampaikan firman Tuhan ya seperti itu saja. Padahal dari sisi kanan kiri, seperti kayak gajah, dari telinganya lebar, dari
ekornya kecil, badannya besar. Tapi tetap gajah yang disampaikan. Inilah Bapak Ibu, kadang-kadang kita miss, kita nggak nyampe. Kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Teknologi begitu dahsyat, pengetahuan begitu luar biasa. Kemajuan zaman Bapak Ibu, kita dahsyat luar biasa. Ya toh? Kita dulu bayar pakai uang, sekarang enggak, ditempel saja pakai keris. Langsung uang ini. Apa yang enggak enak sekarang? Tapi hati-hati, itu pekerjaan iblis. Jangan lengah. Tetap fokus sama Tuhan. Fokus kita berusaha masuk jalan yang sempit itu. Berjuang sekali lagi. Jangan sampai engkau terlambat. Jangan sampai engkau ayam benai. Bertobat Bapak Ibu. Bertobat. Penuhi hatimu dengan firman. Ini yang harus dijalani. Kalau hati kita tidak dipenuhi dengan firman, goncanglah imanmu. Goncang, saya jamin goncang imanmu. Mungkin di sini Bapak Ibu, oh yes, amin, gampang. Tapi hatimu lah kosong, tidak ada firman di dalam hatimu, kau akan mengalami kesulitan. Menyimpan ajaran Tuhan dalam hati. Kita baca di Amsal 3, 1-6. Kadang-kadang saya ini, kalau mau menyampaikan firman Tuhan itu bertentangan dengan hati nurani saya. Seperti, saya nggak bisa Bapak Ibu kalau nyampaikan firman Tuhan itu terus sedang gampang, besok duduk diberkati Tuhan, kamu tidur. Saya nggak bisa, dalam hati saya itu nggak cocok, nggak matuk Tuhan, saya itu nggak seperti itu. Kamu harus kerja, kamu harus mengalami proses, kamu harus mengubah hidupmu. Itu Tuhan yang saya kenal seperti itu. Dan saya banyak orang-orang yang jangan takut. Memang kita jangan takut. Tapi kalau kita cuma duduk, kita nggak berjalan di atas apa yang kita hadapin, nggak sampai. Fokus firman Tuhan. Amsal 3, hei anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Perhatikan Amsal 3 ini 1-6. Bapak Ibu, jangan lupa. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita menjalani yang satu, akan kedua ini ditambahkan panjang umur. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Masukkan di dalam hatimu. Seperti saya katakan, kalau Tuhan ada di dalam dirimu, siapa lawanmu? Itu bukan karena aku gagah, kita menang loh kalau Tuhan. Enggak. Kita ngalami marah, emosi. Kalau Tuhan dalam hatimu, langsung mandek. Iya, Tuhan ada dalam hatiku. Maksudnya seperti itu. Kemanapun kau pergi, jalani seperti itu. Maka engkau akan, ketika janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi Yesus itu masuk di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam jiwamu. Kita berjalan, kita melakukan apapun seperti Dia, serupa dengan Dia. Nggak bisa kalau enggak. Keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah sertamu manusia. Upanya Tuhan kasih. Kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Keenam, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca di Amsal ini, Bapak tertegun, wah luar biasa. Tapi apakah kita melakukan? Apakah kita melakukan? Sekarang saya katakan semua individu, masukkan firman Tuhan ini di dalam hatimu. Jangan engkau percaya dengan apa yang di luar. Seperti apa yang saya katakan, Amsal 14:12 itu adalah patokan. Apa yang kita pandang baik, belum tentu di ujungnya itu baik. Karena sekarang dunia tipu-tipu ini begitu dahsyat. Dunia intrik begitu dahsyat. Kemunafikan. Wah, saya kadang-kadang kalau lihat itu,
hari-hari ini gereja berlomba-lomba yang besar menawarkan sebuah program, sebuah apa yang dilihatnya seperti itu, sehingga mereka lari ke sana, lari ke sana. Apa mereka tahu bahwa yang diambil itu udah kepunyaan orang lain, udah ditanam di dalam gereja yang lain. Dia gak peduli Bapak Ibu, tidak ada kasus. Tapi kalau kita cuma mandang di 14, wih luar biasa depannya. Ujungnya kita nggak tahu. Seperti itu, mereka nggak tahu. Mereka cuma digerakkan iblis. Aku pokoknya jadi besar. Kalau yang ikut aku banyak, Tuhan berkati. Dia lupa bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan apa yang besar. Tuhan mengajarkan secukupnya dalam hidup. Kenapa? Setan nggak bekerja terlalu dahsyat. Karena apa? Firman tidak dimasukkan di dalam hatinya. Akuilah dia dalam segala lakumu. Akuilah Tuhanmu, Allahmu, Rajamu. Zaman sekarang ini nggak mudah. Sebuah keinginan kita harus terpuaskan. Apapun. Kadang-kadang kita kepingin ikut Tuhan, kepingin ketemu Tuhan. Baru saya percaya. Kita terpuaskan. Tapi kita lupa Bapak Ibu, bahwa ketemu Tuhan itu melalui proses. Tanpa proses kita nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Nggak mudah. Karena hati kita udah dimasuki namanya setan iblis itu. Gejolak apa yang harus kita tuntut dalam hidup kita. Kita selalu menuding orang. Oh orang kita. Tuhan tidak pernah ngajari menuding orang. Hatimu sendiri yang kamu lakukan. Bajaklah hatimu. Jadikan tanah yang subur. Masukkan firman di dalam hidupmu. Dunia tipu-tipu ini luar biasa. Dunia intrik ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nggak percaya, duduklah, lihatlah. Kalau hari Minggu ini, kerja A, kerja B, kerja C, kerja A. Apa yang ditampilkan? Yang bisa menjual dia, yang bisa mendatangkan orang kepada dia. Hidup zaman now, hidup zaman ini. Semua orang melampiaskan segala keinginannya. Sekarang nggak ada yang dunia roh berjalan dengan sendiri, roh berjalan dengan roh, tapi dicampur dengan dunia. Seperti itu. Karena hati adalah pintu utama untuk mencapai sebuah keselamatan. Jadi hati itu penting Bapak Ibu. Penuhilah hatimu dengan firman agar tidak diombang-ambingkan dengan ajaran yang menyesatkan. Iblis sedang membidik hati orang percaya. Hatinya dibuat rasa khawatir, ketakutan, tidak ada damai. Buanglah roh kepahitan. Bapak Ibu, kalau ikut Tuhan, bukan kita itu nggak ada khawatir, ada. Tapi jangan takut, gitu Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapin. Sebab apa sih? Kita tidak membiasakan diri, kita tidak pernah diajar itu proses, kita tidak pernah diajar itu berlatih. Pertandingan itu tidak bisa kita menangkan tanpa berlatih Bapak Ibu. Itu Pak logikanya seperti itu. Tapi kita itu orang Kristen, anak-anak Tuhan sudah salah kaprah. Kalau kekhawatiran ditutup dengan berdoalah besok, Tuhan jawab, Tuhan kirim. Hiduplah cukup sehari. Itu ada di dalam firman itu, cukupan apa yang ada. Tapi kita nggak mau. Kita itu kalau bisa dikirim semua enak, semua kayak kita itu luar biasa. Seperti itu. Proses. Iblis sedang membidik hati orang percaya. Hatinya dibuat rasa khawatir, ketakutan. Nggak ada damai. Takut, khawatir. Besok apa. Padahal ada. Dan apa yang kau khawatirkan, takutkan apa? Terjadikah? Enggak pernah terjadi.
Kita nggak belajar, kita nggak membiasakan diri belajar berjalan di atas persoalan. Kita biasa ada persoalan kita tangking kita, dari setan iblis bener. Tapi belajar kita berdoa, belajar kita melewati persoalan. Jalan persoalan itu. Mungkin yang berutang jangan lari, bayar, hadapin. Wani utang kok tak wani bayar. Ini orang Kristen seperti itu. Banyak gak punya tanggung jawab. Karena saya katakan, kamu tiap minggu pergi gereja, tiap minggu dengan firman Tuhan. Mana Yesusmu? Karena tidak serupa dengan Kristus. Buanglah roh kepahitan dalam hatimu, supaya iblis nggak ada kesempatan untuk membangkitkan dosa masa lalu. Jangan ingat-ingat. Yang sudah biarlah udah, lewatin aja, tidak berjalan dengan yang baru. Jangan membuka hati, bukan membuka peluang. Iblis masuk di dalam hatimu sehingga kita takut. Jagalah hati agar tidak terpengaruh dengan segala keinginan yang ada di dunia. Hiduplah serupa dengan Kristus. Jangan berbuat dosa, jangan bersekutu dengan dunia. Hiduplah selalu menuruti perintah Tuhan. Serahkanlah segala kekuatan pada Dia. Hidup seperti Kristus, Bapak Ibu. Serupa. Bapak Ibu datang ke gereja, masuklah kamar mandi. Di situ ada cermin. Bercerminlah. Cantik, ganteng, apa serupa Kristus? Ini penting, Bapak Ibu. Kita datang cuman, oke, yes, pulang. Kita tidak sadar bahwa kita harus serupa dengan Kristus untuk supaya masuk di jalan yang sesat itu. Karena waktunya singkat. Pintu akan ditutup. Dia berkata, tidak mengenal engkau. Dari mana engkau datang? Tuhan, aku sudah melayani engkau. Takut Bapak Ibu, saya kayak gini sangka kamu. Karena kasih karunia. Saya kadang-kadang duduk, Tuhan, hebat. Saya ini apa? Apa perbuatan baik saya? Saya nggak baik. Tapi Tuhan kasih kepercayaan. Karena engkau udah mulai dari kandungan, udah dibentuk, sudah direndah. Yesus sudah merendah engkau. Makanya saya katakan, kalau Bapak Ibu punya anak, Tuhan Yesus sudah merendah engkau. Sekolah mungkin dijadikan dokter, sekolah mungkin dijadikan insinyur. Tuhan loh Bapak Ibu, bukan kita. Tapi kenapa kalau sudah dewasa, sudah lulus kok beralih? Bukan jelek ya kita melayani Tuhan. Bukan. Apakah jadi dokter gak melayani Tuhan? Apakah jadi insinyur, jadi pengacara, jadi apa gak melayani Tuhan? Melayani Tuhan Bapak Ibu. Cuma paradigma kita yang salah. Karena kita dapat duit. Kita mencari duit. Yang salah kan gitu. Coba kalau kalian Bapak Ibu, anakmu direndah oleh Tuhan. Mulai kecil, Tuhan sudah menjadikan kau menjadi seorang dokter. Coba punya hati karakter seperti Kristus. Mau melayani, mau menolongin orang. Gak usah bayar sedikit lah. Cukup karena kan kepintaranmu, segala apa yang ada kan dari Tuhan. Seperti itu. Percayalah Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan tidak akan mengambil haknya. Tapi orang-orang di dunia ini dirusak mereka semuanya. Karena iblis tidak sadar bahwa mereka dipakai di dalam gereja untuk menarik banyak orang. Inilah seorang dokter, inilah seorang insinyur, inilah. Taruh di grupnya dia. Marketingnya hebat. Iblis itu. Itu marketing Bapak Ibu. Maka saya katakan, hiduplah di dalam kasih karuniamu masing-masing. Kalau kasih karuniamu satu, perjuanglah satu itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang gembira. Thank you Tuhan. Kalau engkau dikasih karunia 10, 20, 30, atau engkau belum dikasih kasih karunia, katakan thank you Tuhan. Terima kasih. Gak bisa berbuat banyak, gak bisa berbuat apa-apa. Omong kosong kalau kita bisa ngomong.
Tuhan yang sang pencipta. Mungkin Bapak Ibu punya kepintaran hari ini, bukan karena usahamu, karena otakmu sudah dibuat Tuhan seperti itu. Tuhan yang kasih, berbahagialah, berbahagialah. Mau saya katakan hari ini membutuhkan hati yang gembira. Jangan sampai terpengaruh. Keadaan boleh berjalan, keadaan boleh ada masalah, dunia boleh bergoncang, tapi hatimu jangan bergoncang. Hatimu harus bahagia, hatimu harus gembira. Karena itu yang membuat nanti kamu cepat tua, jatuh, sakit, tambah susah. Siapa di sini kalau malam nggak bisa tidur? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa Ibu nggak pernah merasakan tuh, terima kasih Tuhan, Engkau hari ini ngasih aku baik. Mungkin hari ini aku sakit, Tuhan terima kasih sakit ini bisa saya tangguh. Nggak melebihi dari kekuatanku. Itu Tuhanmu. Kenapa kamu nggak bisa tidur? Karena engkau khawatir. Karena apa engkau nggak bisa tidur? Karena engkau memikirkan apa yang belum terjadi di dalam hidup ini. Nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kita mikirin terus. Nggak ada artinya. Atau kita nggak akan ketemu. Kita nggak akan ngalamin. Karena kita ini Bapak Ibu ya, dijadikan murid Kristus. Ingat, kita di sini itu murid Kristus. Kalau Bapak Ibu sudah pinter, Bapak Ibu harus melayani. Bapak Ibu sudah pinter, jangan duduk di situ, keluar dari zona nyaman, layani mereka. Banyak tuwean, banyak. Kursi ini kosong Bapak Ibu. Pernah kan Bapak Ibu berdoa untuk kursi-kursi ini? Saya tanyakan. Kadang-kadang saya kalau pagi itu saya nangis, Tuhan, kau memberi kursi ini banyak, kenapa kau yang datang nggak banyak? Apa ini bukan dari Engkau? Karena kita tidak mempersiapkan diri sebagai penabur firman yang baik, sehingga taburan firman itu jatuh di tanah yang subur. Salibkan daging. Berapa banyak kita nggak pernah nyalipkan daging? Keinginan terus merajalela. Dunia menawarkan segala-galanya dalam hidup ini. Besok baru, besok lusa ada baru, besok lusa ada baru. Kapan kau berhenti mengingini? Kalau engkau tidak menyalipkan dagingmu, hancurlah hidupmu. Sia-sialah engkau ikut Kristus. Jangan terkecoh Bapak Ibu. Sekali lagi zaman ini zaman bolak-balik. Ya, jangan terkecoh. Fokus pada firman. Lakukan, maka sering baca firman. Renung siang dan malam. Kalau enggak ngerti tanya Bapak Gembalamu. Tanya Jangan salah mengambil sebuah keputusan. Karena nanti ujungnya itu loh maut. Ketok ini api-api. Mereka itu tarik-tarikan sekarang. Fokus belajar di sini. Ayo saling belajar, saling melengkapi, saling memberi. Jangan saling membenci, jangan saling iri, jangan saling menuntut. Sebab semua kasih karunia berbeda-beda. Ayo saling melengkapi, saling melengkapi. Bapak Ibu, sekali lagi ayo kita berjuang. Saya pun berjuang Bapak Ibu. Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan itu saya buang. Kelemahan yang membuat penghalang saya tidak masuk. Terus ada pertanyaan seperti ini kadang-kadang ya. Pak, kita itu sudah diselamatkan. Kita masuk kerjaan surga. Yang kita dengarkan seperti itu. Tapi lawan katanya ini apa? Yesus ngomong, berjuanglah untuk jalan yang sempit. Loh Pak, katanya selamat no. Gini, saya ini nggak ngerti ya, tapi Roh Kudus yang memimpin saya. Hari ini, Bapak Gembalamu punya tiket. Tiket ini untuk menuju ke gudang, istilahnya kayak ke sel keselamatan itu, ke ruangan besar keselamatan.
kita dibagi sama Bapak Gembala tiket. Ini tiket keselamatan ya, pasti engkau masuk. Lain nggak bisa kalau tidak ada tiket yang dibagikan Bapak Gembala. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak beli dengan perbuatan baik, tidak bisa. Karena Bapak Gembala punya otoritas dari surga yang memberi keselamatan, tiket keselamatan. Bapak Gembala pesan sama Bapak Ibu, hati-hati loh ya. Di sana banyak orang loh ya, wantri, bertumpuk-tumpuk. Bukan dari kita, banyak orang kepingin masuk, tapi belum tentu bisa masuk. Tapi engkau sudah masuk, dikasih tiket. Berjuang kok. Jangan enak-enakan, nanti masuknya jam 10, datangnya jam 11. No, dibuang sama penjaganya, ditutup pintunya. Masuk jam 8, datang jam 8. Itu masih antri. Masih antri. Di situ. Kalau pintu ditutup, kamu nggak bisa masuk loh Bapak Ibu. Penjaga bilang, dari mana kamu? Weh, dari Bapak Gembala. Bapak Gembala, enggak bisa. Penjaga bilang nggak bisa. Terus Bapak Ibu bilang, aku di GKI Kana itu sudah melayani loh Bapak Ibu. Aku sudah mungkin ngasih roti, ngasih tisu, masih apa, seperti itu ya. Saya nggak mau ngasih kerupuk, itu enak. Penjaga pintu ngomong, aku nggak mengenal engkau. Grek, pintu ditutup. Apa bisa masuk? Banyak orang yang tadi pertama, mungkin nggak mengenal Tuhan. Dia baru mengenal. Tapi dia masuk jam 7 sudah antri. Untuk masuk jalan yang sesak itu. Dia masuk. Dia bilang, hai, aku baru akhir percaya tapi aku masuk. Kamu sudah melayani, kamu lama, kamu apa? Masuk. Siapa yang salah? Kita dewek. Udah dibilangin, berjuanglah. Bapak Gembala udah ngomong, rek, berjuang lo ya. Terus masuk jam 10. Ojo teko jam 11, teko jam 10. Lewat. Jam 8 masih datang. Itu masih antri berjuang, desek-desekan. Banyak orang yang gak bisa masuk. Tapi engkau pegang tiket keselamatan. Harusnya kita bisa masuk. Tapi nggak bisa. Karena penghalang yang kamu pegang ini, tiketmu itu adalah kamu banyak berbuat dosa. Kamu gak bisa masuk. Inilah kerajaan surga. Bapak Ibu, sekali lagi percayalah bahwa Allahmu luar biasa, Allahmu baik. Setiap orang harus berusaha berjuang. Setiap orang harus berusaha. Hiduplah seperti Kristus. Kristus ada di dalam hatimu. Kehidupan kita rubah seperti Kristus. Agar kita berjalan di dalam kehidupan persoalan, masalah. Ada masalah. Pasti kita lewati persoalan masalah. Jangan takut, jangan menghujat, jangan ngatain orang. Karena kasih karunia kita berbeda-beda. Kita saling melengkapi. Suami istri bergandeng tangan, anak-anak bergandeng tangan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ayo kita sama-sama mengasihi Tuhan. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh keadaan dunia yang begitu luar biasa dahsyatnya. Kalau lihat dunia Bapak Ibu pasti, kalau imanmu nggak kuat, goyang Bapak Ibu. Sekarang apapun dapat dijawab oleh ChatGPT, apapun dapat dijawab dengan AI. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada. Sekarang zaman jauh, sekarang semua dapat. Nggak ada, cuma tinggal hatimu aja yang tersangkut sampai Tuhan. Kalau tangan kakimu, pikiranmu udah lewat. Tinggal hatimu yang kau sangkutkan dengan Yesus Kristus. Itu yang menyelamatkan engkau. Percayalah. Jangan kau bimbang. Allahmu luar biasa. Ya Roh Kudus Allah, kami tidak mau menjadi yang awal, tetapi tidak menjadi yang terakhir. Tuhan, kami tidak mau akhirnya Tuhan menolak. Tuhan menghempaskan kami. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu.
Hai kamu yang membuat kejahatan dan tidak melakukan, tidak berjuang untuk menghargai anugerah keselamatan yang kau percayakan bagi kami. Memberkati akan hamba-Mu Bapak Haryono, istri, anak-anak, cucu, menantu, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bisnis, pekerjaan, kerinduan, pergumulan, pengharapan, Tuhan sudah membukakan jalan atas hambanya Bapak Haryono sekeluarga. Terima kasih Bapak di sorga, firman ini memurnikan kami, mengingatkan kami bahwa ada proses, ada harga yang harus kami bayar sampai kami boleh masuk dalam kehidupan yang kekal. Supaya kami berjuang memiliki karakter Kristus. Amen. Supaya kami sungguh-sungguh menghidupi firman Allah. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus Allah. Terimalah setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan. Tuhan memperhitungkan setiap rupiah sebagai kebenaran. Memberkati umat-Mu dan membawa umat-Mu benar-benar bekerja dengan tekun, dengan rajin, meninggalkan kemalasan, meninggalkan segala gaya hidup yang hanya mengikuti arus dunia, tetapi sungguh-sungguh memfilter segalanya agar hidup sesuai firman Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden, wakilnya, semua jajaran menteri, DPR, MPR, TNI dan Polri. Indonesia diberkati. Tuhan tolong kepada beliau semua diberikan hati yang takut akan Tuhan di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Supaya Indonesia, supaya kami rakyat, kami masyarakat tidak merasa berada terus di dalam kebimbangan, ketidakpastian dan ketidaktahuan. Tapi biarlah Indonesia akan dipimpin dan benar-benar para pemimpin kami akan menciptakan sistem, akan memutuskan segala-galanya demi kesejahteraan kami rakyat yang ada di Indonesia ini. Bapa, jauhkan negeri kami dari pertikaian, dari segala hal yang buruk, yang bukan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan roh damai sejahtera. Dan kami ikat segala roh yang mengacau balaukan negeri kami. Kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia biarlah penuh belas kasihan daripada Tuhan. Kami memberkati kota di mana kami tinggal. Kami memberkati semua gereja, semua hamba-hamba Tuhan. Semua boleh mengalami yang terbaik daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga teringat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang tidak bisa datang. Yang karena satu dan lain hal Tuhan juga menjamah. Tuhan juga memulihkan, Tuhan juga menolong, Tuhan juga menyatakan berkat, kuasa, kasih dan kemuliaannya. Memberkati juga semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Belas kasihan, kemurahan, anugerah Tuhan berlimpah mengalir. Bapa terima kasih, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih buat segala yang terbaik. Mari jemaat arahkan pandanganmu kepada sorga. Sebelum pulang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.